Presiden Republik Indonesia. Sekian dari saya. Baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Seharusnya itu tidak boleh. Seorang presiden dikata-kata kotor atau polisi, ya seharusnya itu tidak boleh. Ya, infonya sekarang sudah ditangkap dari pihak kepolisian. Ada kata-kata ditahan itu kan? Kalau tidak ada ditahan, ya. Jadi mereka hanya diberikan pemahaman untuk tata cara menyampaikan. Iya. Jadi ya kita harapkan agar sesuai dengan Undang-Undang Penyampaian Pendapat, ya. Di dalam soal kriminalitas, presiden tidak boleh campur di dalam soal kriminalitas. Betul. Di dalam soal hak asasi, tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara. Kapan Presiden Jokowi pernah melarang orang untuk berbicara? Saya akan terangkan itu. Saya minta faktanya. Oke, saya terangkan faktanya. Kapan Presiden Jokowi melarang Rocky berbicara? Kapan Presiden Jokowi melarang Uceng berbicara? Tidak pernah. Ini hipotetik. Kalau dengar itu otakmu itu dipakai baik-baik supaya dengerin jalan pikiran saya. Oke. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya terangkan pelan-pelan. Soal hak asasi manusia itu bukan soal intervensi apa enggak intervensi. Presiden selain sebagai kepala eksekutif, dia kepala negara. Dia mesti kasih public address bahwa kampus itu bebas untuk mengucapkan apa aja, termasuk mencaci maki presiden. Kadang-kadang tiba-tiba kita dilaporin ke polisi. Yang ngelaporin sih memang bukan Pak Jokowi, tapi relawan. Nah, sebagai yang direlawani, kalau nggak setuju sama kelakuan relawannya, ya ngomong. Maksud saya gitu, jangan, itu kan relawan saya, bukan saya. Ya nggak bisa juga dong kalau misalnya saya ada relawan Ernest Prakasa, kelakuannya saya nggak setuju, saya sentil kupingnya gitu. Jadi buntut video orasi mahasiswa UNG hina Jokowi, Yusuf Pasau diamankan polisi. Polda Gorontalo memeriksa salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo bernama Yusuf Pasau yang diduga mengucapkan kata tidak pantas kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kapolda Gorontalo Irjen Polda Helmi Santika di Gorontalo Sabtu malam mengatakan Yusuf diperiksa usai beredar potongan video saat berorasi pada aksi unjuk rasa pada Jumat 2 September. Pada potongan video itu Yusuf mengatakan kata yang tidak pantas kepada Presiden, dan dengan cepat video itu pun ramai berbagai platform media sosial. Tindakan kepolisian yang dilakukan, kata Kapolda, didukung oleh pihak kampus. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa dan rekannya mendampingi saat Yusuf diperiksa di Polda Gorontalo. Menurut Helmi, pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Gorontalo juga mencegah dan mengamankan Yusuf dari kemungkinan terjadi persekusi verbal. Namun apapun ceritanya, kata Kapolda, hal itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian, untuk proses ke depan akan dilihat lebih lanjut. Pola pendekatan yang dilakukan adalah soft approach, diberi nasihat bahwa unjuk rasa yang menyampaikan pendapat di muka umum boleh dilakukan, tapi tetap harus mentaati norma dan etika kesopanan. Demo tolak harga BBM, ratusan mahasiswa hadang mobil Tito Karnavian. Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, demo tolak kenaikan harga BBM pun mulai dilakukan di beberapa tempat. Di Jalan Simpang 5 Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 3 September, ratusan mahasiswa melakukan demo kenaikan harga BBM di hadang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Diketahui Menteri Tito Karnavian tengah berkunjung ke Mamuju dalam rangka melepas peserta festival Sondek Race menuju IKN Kalimantan Timur. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa menutup Jalan Simpang 5 dan melakukan aksi bakar ban. Akibat hal tersebut, jalan proses menuju Bandara Tampa Padang macet total sepanjang 2 km. Selain melakukan aksi tutup jalan dan bakar ban, masa aksi juga melakukan orasi terkait kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, Korlap Aksi Akbar meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu 3 September siang ini.
Saat mobil Tito Karnavian melintas di lokasi aksi, ratusan massa aksi mencoba masuk ke jalan yang dilalui menteri dan rombongan. Polisi mencoba menghadang massa aksi agar tidak berhasil menerobos barikade yang dibangun polisi. Gagal menembus barikade polisi, massa aksi akhirnya hanya menggelar orasi dan mendesak Tito Karnavian agar menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi. Tak sampai di situ, massa aksi juga mendatangi SPBU yang tidak jauh dari lokasi aksi. Ratusan massa aksi memaksa pihak SPBU untuk menutup aktivitas penjualan BBM. Atas hal tersebut, aktivitas SPBU tersebut sempat ditutup sementara. Setelah menyampaikan aspirasinya di SPBU, ratusan massa aksi terlihat membubarkan diri. Sebelum bubar, mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan. Bakal unjuk rasa atas kenaikan harga BBM, kalangan buruh beri 3 solusi ke pemerintah. Kalangan buruh memberikan setidaknya 3 solusi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak agar tepat sasaran sekaligus mengurangi kontraksi ekonomi masyarakat. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar pada Sabtu pukul 14.30 WIB. Jokowi mengatakan kenaikan harga itu terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN. Said menjelaskan kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi, salah satunya mobil pribadi keluaran 2005 ke bawah. Menurut Said, mayoritas pemilik mobil keluaran tahun 2005 ke bawah merupakan kalangan berpenghasilan menengah ke bawah, sedangkan pemilik mobil keluaran terbaru dianggap mampu membeli BBM. Solusi kedua, Said berharap pemerintah secara transparan menunjukkan biaya produksi BBM sehingga masyarakat bisa memprediksi kenaikan harga BBM sesuai pendapatan mereka. Solusi kedua, Said berharap pemerintah secara transparan menunjukkan biaya produksi BBM sehingga masyarakat bisa memprediksi kenaikan harga BBM sesuai pendapatan mereka. Lebih lanjut, Said berharap pemerintah bisa menaikkan upah layak bagi pekerja terlebih dahulu agar masyarakat tak keberatan dengan keputusan kenaikan BBM. Tak hanya itu, Said berharap pemerintah bisa menyiapkan energi alternatif lain sebagai pengganti BBM dengan harga terjangkau. Sementara itu, berdasarkan keterangan tertulis dari Said Iqbal, Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh akan berunjuk rasa terkait kenaikan harga BBM pada Selasa 6 September 2022 depan. Aksi unjuk rasa ini akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI berdiskusi dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian. Pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30 WIB. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian untuk BBM non subsidi, pemerintah menyesuaikan harga pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.000 per liter. Gawat, keterangan pacar Brigadir J justru perkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati. Komnas HAM minta Polri mendalami kalau perlu pakai lie detector. Komnas HAM membuat pernyataan mengejutkan. Dilansir dari Kompas TV, Komnas HAM menyatakan bahwa istri Ferdy Sambo Putri Candrawati diduga kuat mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir J di Magelang. Komnas HAM kemudian menyinggung soal keterangan dari pacar Brigadir J, Vera Simanjuntak. Menurut Komnas HAM, keterangan Vera Simanjuntak yang menyebut Brigadir J mendapatkan ancaman justru bisa memperkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati.